Tahap 1 isim, pengenalan huruf, kalimah, dan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Ayyuhal musyahirun fi barnabis ta'alum al-lugat al-arabiyah. Insyaallah di Haja al-Mubarakah sanastabiru. Baiklah, pada kesempatan waktu ini insyaallah kita akan membahas tentang buku kita, yaitu buku Asyarif. Nah, di tahap ini kita akan membahas tentang tahap pertama isim. Jadi, tahap pertama ini hal yang akan kita lakukan kepada anak kita atau kepada murid kita di dalam mempelajari kitab kuning atau kitab gundul. Nah, bagaimana? Nah, tahap pertama ini akan kita bahas tentang tahap pertama, yaitu sekarang. Oke, jadi tahap ini kita akan mempelajari tentang buku, yaitu tahap yang pertama. Nah, kita akan mempelajari tahap yang ini. Jadi jika yang sudah punya bukunya, silakan dilihat bukunya dan kita akan pelajari. Dan saya akan ajarkan bagaimana caranya Anda atau kita semua mempelajari kepada anak-anak kita atau kepada murid kita tentang buku tahap pertama ini. Nah, pada buku tahap pertama ini yang akan kita pelajari yaitu tentang pengenalan huruf, kalimah, dan kalam yang berada dalam bahasa Arab. Namun sebelum itu, kita akan mempelajari terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Jadi, untuk tahap ini, jangan dulu anak kita atau murid kita langsung kita ajarkan dalam bahasa Arabnya. Kita akan ke bahasa Indonesia terlebih dahulu, supaya apa? Supaya ada imajinasi atau pemikiran yang timbul dan bisa membedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, pada tahap pertama ini, yaitu pertama kita akan mengenal huruf dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Indonesia, yaitu terdapat A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Nah, di dalam bahasa Indonesia, A, B, C, sampai Z, nah hal demikian dinamakan huruf. Jadi A sampai Z yaitu dinamakan huruf. Ini ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yang akan kita pelajari dalam bahasa Indonesia yaitu ada kata. Apa itu kata? Nah, kata adalah yaitu kumpulan daripada huruf tersebut. Jadi jika huruf tersebut kita kumpulkan, maka itu dinamakan kata di dalam bahasa Indonesia. Oke, dicontohkan seperti A ditambah K ditambah U, yaitu aku. Nah, aku ini adalah kumpulan daripada huruf. Nah, jadi di dalam bahasa Indonesia kumpulan daripada huruf tersebut ini dinamakan yaitu kata. Yang ketiga, kita akan mengetahui tentang kumpulan daripada kata. Nah, dalam bahasa Indonesia, kumpulan daripada kata tersebut yaitu dinamakan kalimat. Contoh seperti kata aku ditambah makan ditambah roti, yaitu aku makan roti. Nah, aku makan roti ini adalah kumpulan daripada tiga kata. Satu aku, yang kedua makan, yang ketiga roti. Aku makan roti. Nah, dalam bahasa Indonesia ini dinamakan kalimat. Jadi simpulnya, kita mempelajari kepada anak kita atau kepada murid kita, terlebih dahulu yang akan kita lakukan yaitu belajar dalam mengenal bahasa Indonesia terlebih dahulu, terutama huruf, kata, dan kalimat. Huruf yaitu A, B, C, sampai Z, kumpulan daripada huruf yaitu kata, dan kumpulan daripada kata yaitu kalimat. Contoh kalimat satu lagi seperti Zaid ditambah berdiri sama dengan Zaid
berdiri. Nah, Zaid berdiri tersebut, ini di dalam bahasa Indonesia, hal demikian itu dinamakan kalimat. Jadi, alhasil kalimat adalah ketika si kata disatukan atau si kata tersebut kita kumpulkan dan bisa mengandung makna atau bisa dipahami oleh seseorang yang mendengarkannya, maka itu dinamakan kata. Contoh, Zaid berkata kepada Umar, "Wahai Umar, aku makan roti." Nah, maka Umar tersebut akan paham tentang perkataan Zaid tersebut. Nah, itu dinamakan kata. Inilah kita berbicara di dalam bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya anak kita akan bawa ke bahasa Arabnya. Nah, jadi setelah anak kita paham terhadap ini, kita akan bawa ke bahasa Arabnya. Oke, jadi setelah kita mempelajari tentang huruf, kalimat, dan kata, atau huruf, kata, dan kalimat dalam bahasa Indonesia, nah di sini anak kita, sekarang kita akan bawa ke dalam bahasa Arabnya. Nah, di dalam bahasa Arab, ada yang dinamakan huruf hijaiyah. Oke, huruf hijaiyah. Jadi di dalam bahasa Arab itu terdapat A, Ba, Ta, Sa, sampai Iya. Nah, jika kita berbicara dalam bahasa Arab, A, Ba, Ta, Sa, sampai Iya, nah ini dinamakan huruf hijaiyah. Jadi, ini dinamakan huruf hijaiyah. Ini jika kita berbicara dalam bahasa Arab. Jadi disinilah anak kita bisa membayangkan atau murid kita bisa membayangkan, oh ketika dalam bahasa Indonesia itu namanya huruf, ketika dalam bahasa Arab itu namanya huruf hijaiyah. Hanya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengetahui kumpulan daripada huruf hijaiyah. Jika dalam bahasa Indonesia kumpulan daripada huruf itu dinamakan kata, nah di dalam bahasa Arab itu dinamakan kalimat. Jadi setelah kita ketahui huruf hijaiyah, maka selanjutnya kalimat. Kalimat adalah kumpulan daripada huruf kalimat, seperti huruf zai ditambah huruf iya ditambah huruf dal. Maka hasilnya adalah Zaidun. Nah, Zaidun ini adalah kumpulan daripada huruf hijaiyah. Zai, iya, dan dal. Nah, ini dinamakan kalimah. Contoh lagi. Contoh seperti huruf qaf tambah alif tambah hamzah ditambah mim sama dengan qaimun. Nah, qaimun ini yaitu dinamakan kalimah. Oke, jadi intinya dalam bahasa Indonesia ada huruf dan kata, kumpulan daripada huruf kata. Dalam bahasa Arab, kumpulan daripada huruf hijaiyah itu dinamakan kalimah. Selanjutnya, kumpulan daripada kalimah. Oke, kumpulan daripada kalimah, jika kalimah tersebut kita kumpulkan seperti Zaidun ditambah qaimun sama dengan hasilnya Zaidun qaimun. Nah, Zaidun qaimun, Zaidun adalah kalimah, qaimun adalah kalimah. Kita gabungkan, maka ini dinamakan kalam. Jadi Zaidun qaimun itu dinamakan kalam. Hasilnya seperti itu. Jadi dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kalimat, kumpulan daripada kata itu kalimat. Nah, jika dalam bahasa Arab, kumpulan daripada kalimah itu disebut kalam. Jadi kalam itu adalah merupakan suatu kumpulan daripada kalimah. Ketika seseorang berkata kepada si mustami atau yang mendengarkannya, maka bisa dipaham oleh si mustami tersebut. Contoh, Zaid berkata kepada Umar. Zaid berkata kepada Umar. Zaid berkata, Zaidun qaimun. Zaid telah berdiri. Nah, maka Umar akan mengetahui atau akan paham akan perkataan Zaid tersebut. Nah, itulah disebut kalam.
Jadi intinya seperti itu. Anak kita bawa dulu dalam bahasa Indonesia. Jika dia sudah paham dalam bahasa Indonesia, maka kita bawa dalam bahasa Arabnya. Ya, jadi hasil daripada pembelajaran kita, yaitu cara membedakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, kita bisa lihat seperti ini. Kita berbicara tentang bahasa Indonesia, ada yang namanya huruf, ada yang namanya kata, dan ada yang namanya kalimat. Di dalam bahasa Arab, yaitu ada yang namanya huruf hijaiyah, ada yang namanya kalimah, dan ada yang namanya kalam. Jadi seperti itu. Jika huruf A, B, C, D itu dalam bahasa Indonesia. Zaid itu adalah kata dalam bahasa Indonesia. Zaid berdiri itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, abatasa sampai iya itu adalah huruf hijaiyah. Lalu zaidun itu adalah kalimah. Zaidun qaimun itu adalah kalam. Lalu setelah anak kita paham dengan materi yang kita ajarkan seperti ini, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan, kita berikan contoh langsung praktek di dalam bahasa Arabnya atau kitab kuningnya. Maka di sini akan kita praktekkan bagaimana caranya, yaitu bisa kita lihat, kita akan mempraktekkan dalam surat Al-Fatihah, cara membedakan antara huruf, kalimah, dan kalam. Dan untuk cara praktek langsung dalam kitab kuning atau dalam Al-Quran, cara mengetahui antara huruf, kalimah, dan kalam, nah kita bisa lakukan seperti ini kepada anak kita atau kepada murid kita. Di sini terdapat lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pertama anak kita atau murid kita akan arahkan kepada huruf. Nah, jika dibilang satu saja, seperti alif saja, nah ini dinamakan huruf. Atau lam saja, ini dinamakan huruf. Ha saja, ini dinamakan huruf. Mim saja, ini dinamakan huruf, dan seterusnya. Jadi di sini murid kita atau anak kita akan arahkan seperti ini. Coba seperti ini. Misal kita punya murid bernama Umar. Wahai Umar, mim disebut apa? Nah, seperti itu. Jadi Umar akan mengetahui, oh itu adalah huruf. Ha disebut apa? Itu adalah huruf. Nah, jika Umar tersebut sudah hafal atau sudah mengerti dari kitab kuning maupun ayat Al-Quran seperti ini, nah, maka kita akan arahkan kepada contoh berikutnya, yaitu kita mengetahui kalimah. Kalimah adalah kumpulan daripada huruf-huruf tersebut atau huruf hijaiyah. Nah, seperti mana? Seperti alhamdu. Nah, alhamdu adalah kumpulan huruf alif, lam, ha, mim, dan dal. Nah, ini dinamakan kalimah. Contoh lagi di sini ada lafaz lillahi. Ada spasi di sini. Alhamdu, dispasi lillahi, dispasi robi, spasi alamin. Nah, ini bisa kita ketahui bahwa lillahi di sini adalah kalimah. Robi adalah kalimah, al-alamin adalah kalimah. Jadi seperti itu. Cara membedakan antara huruf dan kalimah. Nah, jika anak kita atau murid kita sudah hafal atau sudah bisa membedakan seperti ini, maka seluruh Al-Quran pun akan terbaca oleh dia dan akan mengetahui mana itu kalimah, huruf, dan kalam. Yang selanjutnya adalah kalam. Nah, jika ini adalah kalimah, lillahi ada kalimah, robi adalah kalimah, dan al-alamin adalah kalimah, maka kumpulan daripada ini itulah dinamakan kalam. Oke, berarti di sini ada lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Ini jika kita baca satu ayat full, satu ayat semua, atau kita baca dalam surat alhamdulillahirabbil alamin, maka ini dinamakan kalam. Jadi ini dinamakan kalam. Terus kelanjutannya ada ar-rahmanir-rahim. Nah, ini dinamakan kalam. Kenapa disebut kalam? Karena kumpulan daripada kalimah. Ar-Rahman adalah kalimah, Ar-Rahim adalah kalimah. Ketika dikumpulkan antara dua kalimah, maka dinamakan kalam. Sekarang bagaimana jika hanya dua?
umpama kita hanya membaca alhamdulillah saja, apakah ini disebut kalimah atau kalam? Nah, ketika kita baca alhamdulillah saja, ini sama dinamakan kalam. Kenapa disebut kalam? Nah, karena ini kumpulan dua kalimah. Ini adalah kalimah dan lillahi adalah kalimah. Jadi walaupun hanya kumpulan dua kalimah saja, jika kalimat tersebut kita baca, kita kumpulkan, maka itu dinamakan kalam. Nah, jadi anak kita atau murid kita jika sudah memahami untuk materi yang ini, nah kita selanjutnya akan bawa dia mengetahui tentang bahwasannya kalimah dapat dibagi atau tentang kalam dapat dinamai dengan beberapa nama. Di antaranya kita akan bahas sebagai berikut. Nah, jadi akan kita ketahui pula yaitu kumpulan daripada kalimah yang dinamakan kalam. Nah, selain kalam, kumpulan daripada kalimat tersebut dapat dinamakan dengan 4 nama. Jadi, tadi kita berbicara tentang contoh alhamdulillah. Alhamdulillah di sini dikatakan atau dinamakan kalam. Nah, selain daripada kalam, itu dapat dikatakan atau dinamakan dengan 4 kategori. Pertama adalah kalam, yang kedua adalah kalim, yang ketiga adalah kalimah, dan yang keempat adalah kaul. Ini semua adalah kumpulan daripada kalimah. Kumpulan daripada kalimah. Jadi kumpulan daripada kalimah. Nah, ketika kalimah tersebut kita satukan, nah ini bisa dinamakan dengan kalam, kalim, kalimah, dan kaul. Pertanyaannya, mengapa harus bisa dikatakan dengan 4 nama? Nah, karena di sini kalam tersebut datang dari hal yang berbeda. Bisa dari ucapan ulama, bisa dari hadis Rasul, bisa dari kalamullah. Nah, maka di sini kalam itu dinamakan dengan 4 nama. Oke, kita akan bahas yang pertama, kalam. Jadi kumpulan daripada kalimah pertama bisa dinamakan kalam. Contoh seperti apa? Seperti tadi, alhamdulillahi atau zaidun qaimun. Nah, ini dinamakan dengan kalam. Alhamdulillahi itu dinamakan kalam. Kenapa? Karena kumpulan daripada kalimah alhamdu dan kalimah lillahi. Disebut kalam karena alhamdu itu merupakan kalamullah, yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ayat suci Al-Quran. Yang kedua, kumpulan daripada kalimah bisa dinamakan kalim. Contohnya seperti in, zaidun. In, zaidun. Nah, in, zaidun ini dinamakan kalim. Kenapa dinamakan kalim? Nah, karena in, zaidun jika kita artikan in, zaidun. Jika berdiri jaid. Jika berdiri jaid. Nah, ketika diucapkan in, zaidun kepada orang yang mendengarkan kita atau kepada orang yang bersama kita, nah ini tidak menjadikan satu makna atau tidak menjadikan suatu pemahaman. Jadi, jika diucapkan seperti Khalid mengucapkan kepada Umar. Khalid mengucapkan kepada Umar in, zaidun. Jika berdiri jaid. Otomatis Umar tersebut masih membayangkan atau masih membayangkan apa kelanjutan daripada pembicaraan si Khalid tersebut. Nah, jadi tidak langsung paham. Nah, maka ini dinamakan kalim. Jika langsung paham seperti Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Nah, pasti langsung paham. Nah, ini dinamakan kalam. Yang ketiga, kalimah pun bisa dinamakan dengan kalimah. Kalimah bisa dinamakan dengan kalimah. Contoh seperti la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah itu seharusnya kalam, tapi sering disebut dengan kalimah dengan sebutan 2 kalimah syahadat. Oh, berarti kalam pun bisa dinamakan dengan kalimah. Jadi kalam bisa dikatakan kalimah.
atau kumpulan daripada kalimah bisa dikatakan dengan kalimah lagi. Kaul, kumpulan daripada kalimah yang keempat bisa dinamakan dengan kaul. Contoh di sini seperti qala ulama atau qala syair. Nah, ketika berbicara kaul ini adalah datangnya dari para ulama. Ketika para ulama berbicara, maka itu disebut kaul ulama. Nah, inilah disebut kaul. Jika kalam mencangkupnya kepada ayat Al-Quran atau suatu perkara yang langsung paham jika diucapkan oleh seseorang. Kalim, yaitu tidak bisa dipaham secara langsung, tapi dia kumpulan dari kalimah. In adalah kalimah, koma adalah kalimah, jaid adalah kalimah, tapi tidak bisa dipaham secara langsung. Nah, ini dinamakan kalim. Kalimah, contoh seperti la ilaha illallah, dan kaul itu datangnya dari para ulama. Jadi seperti itulah, yaitu kumpulan daripada kalimah bisa dikatakan dengan 4 nama. Jadi setelah kita mempelajari tentang masalah yang tadi, huruf, kalimah, kalam, atau huruf, kata, dan kalimat, lalu kita ajarkan tentang contoh-contohnya kepada anak-anak kita atau kepada murid kita, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita langsung praktek. Nah, di dalam buku ini sudah terdapat yaitu ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya terdapat surat An-Nas, surat Al-Fatihah, dan juga surat At-Tin. Nah, di sini kita akan langsung praktek kepada murid-murid kita. Langsung kita suruh coba tentukan tentang huruf, tentang kalimah, dan tentang kalam. Nah, jika murid kita sudah paham di buku pertama ini, maka kita akan melanjut ke buku yang kedua. Nah, di buku ini pun disebutkan tentang masalah pengambilan dalil-dalil untuk mengenai huruf tadi, kalam tadi, dan juga kalimat tadi, atau huruf, kalimah, dan kalam tadi. Di sini yaitu diterangkan yang pertama kita pengambilan dalil dari kitab Jurumiyah disebutkan al-kalamu huwa labdu murakabun mufidu bil wad'i. Lalu di sini terdapat dalam kitab Imriti disebutkan kalamuhum labdun mufidun musnadu wa kilmatun labdul mufidu mufradu. Yang ketiga disebutkan dalam kitab Alfiyah kalamuna labdu mufidu kastakim wasmun wafilun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'a. Ya, jadi tahap pertama ini jika murid Anda atau anak-anak Anda sudah bisa dalam tahap pertama ini, maka kita melanjut ke tahap yang kedua, yaitu mengenai pengembangan daripada kalimah atau pembagian daripada kalimah tersebut. Demikian inilah tahapan yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.